kurang banter. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya mengucapkan selamat datang buat wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih bisa bergabung bersama dengan kami dalam konser Natal Wanita YHS dengan tema Joyful Woman, Joyful Christmas. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, saya dan kita semua bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih hari yang spesial, hari yang luar biasa, di mana para wanita boleh berkumpul di tempat ini, menyatukan hati, merendahkan diri, datang di hadapan Tuhan untuk memuji-muji Tuhan, untuk mengagung-agungkan nama Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang patut ditinggikan, hanya Engkaulah yang layak kami agung-agungkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, terutama buat cuaca yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga tidak menghalangi kami untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini
mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.
Kita mau sama-sama baca di Yesaya 9 ayat yang kedua. Di sana kita bisa baca. Yuk sama-sama kita mau baca 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Saudara, waktu itu bangsa Israel lagi ada di masa yang benar-benar berat. Mereka lagi hidup di bawah tekanan dari bangsa Asyur. Dan kondisinya kacau, mereka penuh ketakutan. Mereka gak ada masa depan, saudara. Dan menariknya, justru Tuhan menyampaikan pesan ini untuk mereka. Di tengah keadaan segelap itu, Tuhan berkata, akan ada terang. Dan bukan terang biasa, terang yang sangat besar. Dan terang itu adalah Yesus. Amin, saudara. Terang itu adalah Yesus. Saudara, masing-masing kita mau sama-sama katakan, ada Yesus. Ada Yesus. Saudara, kalau kita lihat di kehidupan kita sekarang, sebenarnya kita juga berjalan, mungkin terkadang kita berjalan di dalam terang. Mungkin kita tidak merasa bahwa, oh, seperti terang, seperti kayak, mungkin kita berjalan di dalam kegelapan. Bukan gelap secara fisik, tetapi gelap yang rasanya ada di dalam hati kita. Mungkin gelap karena saudara capek, gelap karena saudara takut, gelap karena saudara merasa luka atau punya rasa bersalah. Mungkin saudara merasa gelap karena saudara punya rasa trauma. Tapi ini kabar baiknya, Yesus datang bukan waktu semuanya baik-baik saja, tapi dia datang justru di tengah keadaan yang paling gelap. Dan kadang kita merasa harus cukup baik dulu untuk Tuhan. Tetapi Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir terlebih dahulu. Dia datang ke tempat yang gelap untuk membawa terang. Dan dia hadir ke dalam hati yang remuk untuk memberikan pengharapan. Dia datang ke hidup yang kacau untuk memberikan arah. Dan mungkin hari ini ada bagian dari hidup kita yang masih gelap, yang kita gak berani cerita ke siapapun. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menyediakan terang itu di dalam setiap kehidupan saudara. Dia akan menyalakan terang itu satu persatu di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan menyadari, ada Tuhan di dalam kehidupanku. Ada Tuhan di dalam kehidupanku. Aku tidak sendirian. Dan kiranya Natal tahun ini bukan cuma perayaan saja, tetapi benar-benar menjadi terang di dalam setiap hati kita. Amin. Oleh karena itu kita menyatakan Natal di hatiku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Layakkanlah
berharap dan saya berdoa untuk setiap kita semua, kita tidak hanya merayakan Natal sebagai sebuah perayaan saja, tapi biarkanlah kita juga dapat merayakan bagaimana Sang Juru Selamat hadir ke dalam setiap hati kita, menyelamatkan setiap kita. Saudara, banyak orang berpikir Yesus lahir di kandang karena dia miskin. Tapi sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam dan lebih dahsyat. Ada suatu tanda. Yesus lahir di kandang hewan itu bukan sekedar karena tidak ada tempat, tetapi karena Tuhan sedang memberikan sebuah tanda, sebuah peneguhan, sebuah gambaran yang sudah diperkenalkan sejak perjanjian lama. Dan di Bethlehem, di kota di mana Yesus lahir, ada banyak kandang yang dipakai oleh para gembala untuk merawat domba-domba persembahan. Terutama domba yang dipersiapkan untuk Paskah. Ya, jadi domba-domba itu biasanya dibungkus kain, dibaringkan di palungan, dijaga supaya tidak bercacat, tidak kurang satu apapun, karena mereka adalah domba yang akan dipersembahkan pada saat Paskah bagi umat. Dan ketika Yesus lahir, itu yang terjadi persis sama. Tuhan dibungkus kain, dibaringkan di palungan, di tempat di mana domba persembahan itu dirawat. Dan bukan kebetulan, ini ada deklarasi dari surga yang berkata, inilah domba yang sejati, inilah pengorbanan yang sempurna, dan inilah domba Elohim yang akan menghapus dosa dunia. Dan jika kita melihat bahwa Natal itu adalah sebuah message, jadi Natal itu adalah sebuah cerita, bukan hanya cerita tentang seorang bayi yang dilahirkan di tempat yang gak layak, saudara, bukan. Tetapi ini adalah cerita tentang bagaimana Elohim memilih tempat itu untuk mengungkapkan identitas anaknya. Bahwa dari sejak awal hidupnya, Yesus sudah datang dengan tujuan yang jelas. Dia menjadi domba penebus, menjadi jalan keselamatan bagi kita semua, dan agar kita mengerti bahwa dia datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi. Bukan untuk meminta nyawa kita, tetapi untuk memberikan nyawanya untuk kita. Dan mari sama-sama kita menyatakan pujian ini. Agnus Dei, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau menyembah Dia. For the
Saudara, di Lukas 2 ayat 13, di sana dikatakan, dan tiba-tiba bersama malaikat itu ada sekumpulan bala tentara surga memuji Elohim serta berkata, kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini adalah ayat di mana adalah ungkapan dari para malaikat di malam kelahiran Yesus. Dan menariknya, sebelum manusia nggak tahu apa-apa, kenapa ya para malaikat itu ngomong seperti ini, manusia nggak paham kenapa para malaikat berkata-kata seperti ini. Sebelum dunia paham apa yang sedang terjadi, surga sudah menyanyikan kemuliaan bagi Elohim. Seolah-olah malaikat sedang berkata, kalau kalian tahu siapa yang sedang lahir sekarang, kalian pasti akan menyembah dia. Ya, bala surga menyembah dengan bersukacita. Dan sebenarnya itu juga yang menjadi undangan untuk setiap kita, saudara. Karena Natal bukan hanya tentang mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan, tetapi menyembah Dia karena siapa Dia. Dia adalah Tuhan kita yang layak untuk disembah. Dan seringkali kita sibuk dengan banyak hal, mungkin dengan persiapan ya, dengan kegiatan, rutinitas, pekerjaan, sampai kita lupa bahwa inti Natal itu adalah Tuhan datang. Dan setiap kali Tuhan datang, penyembahan itu adalah respon yang paling tepat. Amin. Penyembahan bukan hanya karena ketika hidup kita udah baik, bukan hanya karena ketika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi karena ada pribadi yang telah datang membawa damai, membawa sukacita, membawa pengharapan, dan membawa terang. Jadi hari ini, sebelum kita menutup ibadah ini, mari sama-sama kita mau angkat hati kita. Kita mau menyembah bukan karena situasi kita sudah sempurna, tetapi kita mau menyembah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Amin. Dan seperti para malaikat malam hari itu, biarlah dari mulut dan hati kita keluar pujian, kemuliaan bagi Elohim. Dan kita mau menyembah dan memuji Dia. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
sebagai tanda bahwa terang Kristus tidak pernah padam. Terang Kristus tidak pernah padam. Terang itulah yang akan menuntun setiap kita para wanita-wanita di tempat ini. Terang itulah yang akan memulihkan hati kita, dan terang itulah yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita.
Setiap nyala lilin mengingatkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan sanggup menyalakan kembali api iman yang redup dan tidak akan ada kegelapan yang terlalu pekat bagi kasih-Nya. Sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa Tuhan sanggup menyalakan kembali api iman yang redup di dalam kehidupan kita. Lilin kecil di tangan kita mungkin tampak sederhana, tetapi ketika disatukan, ia akan mengubah suatu ruangan menjadi terang benderang. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Kristus, kita akan tampil sebagai orang-orang yang membawa pengharapan bagi banyak orang. Malam hari ini kita akan memegang lilin di tangan kita, tapi sesungguhnya Kristuslah terang sejati yang memegang kehidupan kita. Di dalam terangnya kita menemukan arah, di dalam terangnya kita menemukan tujuan, dan di dalam terangnya kita merasakan damai sejahtera. Saat lilin ini menyala, biarlah hati kita juga menyala-nyala bagi Tuhan, dan dengan suatu kasih yang baru yang hadir di dalam kehidupan setiap kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan saya mengundang teman-teman wanita-wanita yang luar biasa yang sudah memegang lilin seperti saya bisa ada di atas mimbar ini. Kemudian teman-teman panitia bisa berjejer di depan bersama-sama dengan tim Lion Dance. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, Malam Kudus Suci Senyap. Silakan. Esther Hana, Esther Felis. tanganmu ada Yesus. Apapun kegelapan yang ada di bumi ini,
pemeliharaanmu, penyertaanmu turun atas setiap anak-anak. Kami para wanita di tempat ini, gereja YHS Malang, Tuhan boleh merayakan Natal. Kami tahu kebaikan-kebaikan-Mu akan terus lanjutkan, akan jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami adalah putri-putri kesayangan-Mu Tuhan, yang tidak akan pernah ditinggalkan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami membawa hadirat-Mu, dan kami percaya Roh Kudus, kasih setia-Mu sudah turun atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang miskin, yang kekurangan ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Ada pertukaran ilahi yang sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Terima kasih buat sukacita yang sudah diberikan pada malam hari ini. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, semua katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk.
jalan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada yang diberkati malam ini? Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Wah, luar biasa. Mari kita berikan aplaus pada Tuhan kita yang luar biasa. Ya, puji syukur seluruh rangkaian kegiatan Natal Wanita YHS tahun 2025 sudah selesai. Perkenalkan, saya Eva. Saya mewakili pengurus dari Wanita YHS. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dan yang terutama kepada senior pastor Hana dan pastor Jusak, pastor Felis, pastor Lia, pastor Yola, dan juga seluruh donatur yang sudah menabur di dalam perayaan Natal Wanita YHS tahun 2025. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus dan juga pendukung acara di malam hari ini. Ada PAW, ada SOTIS, Gracias tuh, terima kasih banyak, keren banget anak kecil-kecil tadi ya, luar biasa. Dan juga tim Linex, tim doa, diakones, dan juga paduan suara kita Getsemani gitu ya, dari Istana. Terima kasih banyak, tim musik, tim multimedia, dan semuanya. Terima kasih banyak sudah melayani dengan hati yang tulus. Dan tak lupa juga kepada seluruh jemaat yang hadir di dalam Natal Wanita YHS di malam hari ini. Kiranya sukacita Natal tinggal dalam hati kita dan menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sekaligus ada pengumuman singkat dari pengurus, yaitu adalah pada bulan Januari ada 2 kegiatan outing untuk Wanita YHS, yaitu pada tanggal 10 Januari nanti Wanita YHS akan pergi gitu ya, jalan-jalan ibu-ibu ke Surabaya. Sedangkan untuk yang wanita senior itu kami akan menggelar acara yang berbeda, yaitu tanggal 30 Januari, dan kita jalan-jalannya di Kota Malang gitu ya. Informasi yang lengkap dari kegiatan ini akan disampaikan kemudian, dan mewakili seluruh wanita YHS, pengurus wanita YHS, kami mengucapkan selamat Natal, joyful moment, joyful Christmas. Tuhan memberkati. Yesus Tuhan, bless you. Feliz Navidad, prospero año y feliz
bangkit berdiri saudara. Haleluya, haleluya. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak saudara diberkati? Boleh tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih karena saudara sudah boleh bergabung di HS wanita ini yang tadi dikatakan apa tadi? In Christ. Boleh sama-sama katakan in Christ. 1, 2, 3. In Christ, inspire, Yang kedua apa? Inspire. 1, 2, 3. inspire, Lalu yang ketiga impact. 1, 2, 3. impact. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3 dari awal. 1, 2, 3. In Christ, inspire, impact. Amin, amin, amin. Yes, 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 yes. Balik, 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 balik. Jelek ya, jelek ya. Ayo, wanita YHS. In Christ, inspire, impact. Ya, biarlah semua saudara ada di dalam Kristus, in Christ. Engkau tidak ada di dalam genggaman siapapun. Hidupmu, keluargamu, masa depanmu ada di dalam Kristus Yesus. Dan saudara setelah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan Yesus, biarlah hidupmu menjadi orang yang inspire. Apa itu inspire? Inspirasi, Memberi, inspirasi. menjadi teladan, menjadi contoh, menginspirasi orang-orang di sekitar saudara. Bahkan saudara boleh juga berimpact, berdampak. Ya, sama-sama katakan berdampak. 1, 2, 3. Berdampak. Karena ada Yesus dalam hidup saudara. Dan tema tahun ini yaitu Born to Divine Exchange, di mana Yesus sudah lahir untuk memberikan pertukaran. Dia datang ke dalam dunia ini menukar miskin menjadi kaya, supaya dia miskin, supaya saudara menjadi kaya. Dia sakit, saudara menjadi sehat. Saudara berkelimpahan dan terus diberkati dan terus diberkati. Setuju katakan amin? Yuk angkat kedua tangan kita, ucap syukur, terima kasih Yesus. Oh rama syikira rama nagara rama syara rama rama syara rama rama syara rama syara Terima kasih Yesus, mari ucap syukur. Engkau baik, sangat baik. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, Roh Kudus. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir merayakan Natal, Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Kristus sudah turun atas setiap kami. Berkati keluarga anak-anak-Mu, Tuhan. Berkati yang bekerja, berkati yang saat ini sedang sakit. Pasti ada kesembuhan mengalir terjadi pada tubuh mereka. Saja mengangkat kami, kedua tangan kami Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan kuasa daripada Roh Kudus terus memberkati, membimbing, menyertai serta melindungi saudara mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Mari buat ibu-ibu semua yang luar biasa, kita boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Katakan selamat datang. Come on, haleluya. Yuk kita bersama-sama tepuk tangan. We wish you a Merry Christmas. We wish you
Dan ambil dua tuh. Dua. Jadi sing bayar iku tanggung jawab nanti. Oleh 1 juta. Iki nek gak oleh. Kelihatan ya, Pak? Iki nek Ya. gak oleh. Kelihatan toh? Kelihatan. Pas. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wis mantap.